Di dalam menghadapi penderitaan, kita seringkali juga salah fokus. Karena kalau kamu salah fokus, hidupmu pasti akan kacau balau. Kamu harus pakai kacamata Alkitab. Karena apa? Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kamu salah fokus dan kamu cari apa yang orang dunia cari, maka kamu akan kecewa, maka kamu akan stres, kamu akan depresi, kamu akan merasa putus asa. Karena menurut saya, perubahan pandangan itu lebih penting daripada perubahan keadaan. Betul atau tidak? Selama saudara masih hidup di dalam daging saudara, kita akan selalu mengalami penderitaan yang silih berganti. Ada tantangan, ada kesulitan, ada air mata, ada kegagalan, disalah mengerti orang, ada kekecewaan, ada drama, ada konflik. Nah saudara, kalau kita ikut Tuhan dan yang kita cari, dan saudara percaya bahwa kalau ikut Tuhan pasti sukses. Kalau ikut Tuhan pasti akan mengalami mujizat. Pasti akan mengalami yang luar biasa. Saya nggak bilang itu salah. Tetapi Yesus sendiri bilang apa di Yohanes 16 ayat 33? Rupanya orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus tidak luput dari penderitaan. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita. Tetapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Seringkali yang menyedihkan adalah di gereja mereka berpikir kalau ada sesuatu penderitaan terjadi. Ini para pendeta kita semua perlu bertobat. Soalnya bilangnya begini, mungkin kamu kurang doa. Kalau yang matre, mungkin kamu kurang perpuluhan. Kita perlu bertobat. Kita perlu sadar bahwa itu bukan karena apapun yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Seperti permata yang tidak bisa dipoles tanpa gesekan. Begitu juga manusia yang tidak bisa disempurnakan tanpa penderitaan. Tadi saya udah jelaskan, hashtag kita bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi kita semua disempurnakan. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Tuhan menyempurnakan kita lewat apa? Lewat penderitaan kita. Mujizat yang terbesar bukan waktu kamu gak ada duit, dapat duit. Mujizat yang terbesar bukan waktu kamu buta, gak bisa ngelihat, dicelikan. Waktu lumpuh berjalan, bukan itu. Karena Yesus melakukan itu semua, dia cuma ngomong. Yesus melakukan mujizat-mujizat jasmani, dia gak perlu mati di atas kayu salib. Tetapi untuk membuat Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang suci, harus jadi dosa. Dia yang mulia harus rela untuk jadi hina. Dialah sumber berkat, harus menanggung kutuk di atas kayu salib. Dia sang pemberi kehidupan, rela mati untuk saudara dan saya. Lihat persoalan dasar manusia ya, kejahatan. Yesus mengalahkan kejahatan. Di mana? Di atas kayu salib. Penderitaan, Yesus mengalahkan penderitaan di atas kayu salib. Kematian, Yesus kalahkan kematian di atas kayu salib. Melalui Kristus kita menerima makna yang baru. Makna kita bukan untuk cari duit tok. Makna kita bukan cuma hanya jadi orang sukses di dunia. Tujuan yang tertinggi adalah memuliakan Tuhan. Siapa yang memberikan penerimaan tertinggi? Tuhan menerima kamu. Tuhan mengakui kamu. Tuhan menghargai kamu. Padahal kita gak berharga. Kita tidak layak diterima. Kita mestinya ditolak. Siapa yang ditolak? Kristus ditolak. Supaya apa? Saudara dan saya diterima. Kristus bayar harga. Supaya saudara dan saya yang tidak berharga jadi sangat berharga. Amin saudara.